Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Bunda berdoa Ananda semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Baiknya, sebelum memulai pelajaran, kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai pelajaran matematika hari ini. Pelajaran matematika bab 1 mengenai bilangan. Kegiatan 1.5 penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Kompetensi dasar 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan pecahan. 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan pecahan. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan pecahan. Pada kegiatan 1.5, indikator pencapaian kompetensi adalah 1. Siswa mampu menjelaskan urutan pada bilangan pecahan. 4. Siswa mampu menentukan hasil operasi hitung bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Kegiatan 1.5 penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Contoh 1.19. Saya membeli 1/4 kilogram buah jeruk, tetapi mengingat teman-teman yang akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kilogram buah jeruk. Berapa kilogram berat jeruk keseluruhan? Pada contoh tersebut, kita bisa buat bentuk matematikanya sebagai berikut. Yang pertama, membeli 1/4 kilo. Selanjutnya, pembelian kedua, Nina membeli 3/4 kilo. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya kita langsung tambahkan. 1 ditambah 3 dibagi 4. 4/4 sama dengan 1. Jadi, berat jeruk yang dibeli oleh Nina adalah 1 kilogram. Contoh 1.20. Karena sedang mendapatkan nilai bagus di sekolah, As'ad membawa sebuah kue dan ingin berbagi kue yang ia miliki kepada Heri dan Sugeng. Heri diberi 1/4 bagian, sedangkan Sugeng mendapatkan 2/5 bagian. Berapa bagian yang masih dimiliki oleh As'ad setelah diberikan kepada kedua temannya tersebut? Pertanyaannya adalah sebagai berikut. 1 bagian kue dikurangi 1/4 yang diberikan kepada Heri dan 2/5 yang diberikan kepada Sugeng. Karena ini penyebutnya tidak sama, 4 dan 5, maka kita cari KPK dari 4 dan 5, yaitu 20. Sekarang 4 kali berapa sama dengan 20? Jawabnya adalah 4 kali 5. Maka pembilangnya juga kita kalikan 5. Berikutnya, yang 2/5, KPK-nya tadi adalah 20, berarti 5 dikali 4. Maka, sehingga 2 juga kita kalikan dengan 4. Maka di sini 1 kali 5 per 20 ditambah kali 4 per 20. Berarti 5/20 ditambah 8/20. Ini karena sudah sama penyebutnya, maka 5 ditambah 8. Jadi 13/20. Sehingga 1 dikurang 13/20. Nah, 1 ini kita samakan penyebutnya. Berarti 20/20. Jadi selanjutnya 20 dikurangi 13 per 20. 20 dikurangi 13 sama dengan 7. Sehingga akhirnya 7/20. Jadi sisa kue yang masih dimiliki
As'ad adalah 7/20 bagian. Ayo kita amati penjumlahan bilangan pecahan. Tentukan hasil dari 1/3 tambah 2/3. Diilustrasikan menggunakan pitahan pecahan berikut. 2/3 yang diarsir adalah yang biru, 2/3 bagian dari keseluruhan. Jadi 2/3. Yang ini 1/3. Ini yang satu ya, yang biru. Nah, jadi ini jumlahnya 3. Kalau dijumlah hasilnya, yang 2 ini diturunkan ke sini dan yang 1 ini kita turunkan sini. Jadi ini semuanya berwarna biru. Ya, jadi 3 hasilnya adalah 3/3. 1 bagian. Berikutnya contoh 1.22. Tentukan hasil dari 2/5 ditambah 4/5. Penjumlahan ini diilustrasikan menggunakan pita pecahan berikut. 2/5. 2 bagian dari 5 bagian. Ditambah dengan 4/5. 4 bagian dari 5 keseluruhan. Jadi 2/5 ditambah 4/5. Maka sama dengan 2/5 kita letakkan di sini, kan 4/5 ini kita letakkan di sini bagian bawahnya ya, biru. Jadi maksimal ini lebihnya kita letakkan di bawah sini. Jadi 5/5 jadi 1/5 ya. Atau 5/5 kita jadikan 6/5. Jadi artinya 6 bagian dari 2 objek biru ini kita, atau boleh 1/5 ditambah dan ditambahkan dengan 1 bagian dari 5 bagian ini yang sama. Lanjutkan. Jangan lupa klik subscribe, like, dan tombol berbunyi kling kling agar tahu kalau ada video terbarunya ya. Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Ya, kita ambil contoh 1.23. Tentukan hasil dari 2/5 ditambah 1/2. Kita perhatikan pita yang pertama yang berwarna biru. 2 dari 5 bagian. Yang kedua ini warna pink itu 1/2 bagian. 1/2 bagian. Jadi karena ini 2 berarti 2/5. Karena ini 1 dari 2 berarti 1/2. Nah ini tidak bisa dijumlahkan karena 1 bagian yang berwarna biru tidak sama dengan 1 bagian yang berwarna pink. Agar sama, maka 1 bagian yang berwarna biru kita samakan dengan 1 bagian dengan warna pink. Agar perbagiannya sama, 1 bagian biru dan 1 bagian pink, maka ini dicari KPK dari 5 dan 2. Maka 2/5 kita jadikan per 10. Yang biru ini dibagi 10 bagian. Yang pink juga kita bagi menjadi 10 bagian yang sama. Perhatikan pita yang berwarna biru. Nah ini 1 bagian menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, agar bisa dijumlahkan, ini dibagi menjadi 10 bagian. Yang warna biru ini kita bagi menjadi 10 bagian. Yang ini jadi bagi 5, kita akan buat menjadi 10 bagian. Maka gambarnya menjadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, bagaimana dengan warna pink? Warna pink tadi kan 1 bagian ini menjadi 10 bagian. Jadi yang 1 bagian ini kita jadikan 1/10. Jadi kita bagi menjadi 10. Kita bagi, perhatikan bagian ini sudah menjadi 10 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah,
Kalau sudah sama seperti ini, maka ini baru kita bisa jumlahkan. Karena satu bagian yang warna biru sama dengan satu bagian yang berwarna pink. Kalau yang tadi ini tidak sama, ya, satu berwarna bagian biru ini, satu yang berwarna pink ini tidak sama. Maka selanjutnya kalau sudah sama kita bisa jumlahkan, maka hasilnya akan seperti ini. 2/5 atau 4/10 ditambah dengan 1/25 atau sama dengan 5/20, 1, 2, 3, 4, 5. Yang biru ini kita pindahkan menjadi 4 bagian, sedangkan yang pink ini kita pindahkan menjadi 5 bagian. Jadi keseluruhan 9 dari 10. Ya. Contoh 1.24. Tentukan hasil dari 1/2 dikurang 2/5. Perhatikan pita yang berwarna biru. Dipotong menjadi 2 bagian. Ini yang di warna biru jadi 1 dari 2 bagian. Kemudian yang ini pink dibagi menjadi 5 bagian. Sehingga yang diwarnain pink ada 2 dari 5 bagian. Sama dengan penjumlahan, harus kita sama bagiannya. Jadi warna biru dan warna pink akan kita buat sama. Jadi kita cari KPK dari 2 dan 5 yaitu 10, jadi kita akan buat bagiannya seperti ini. Perhatikan pita yang berwarna biru. Ini dibagi menjadi 2 bagian, ini kita akan bagi menjadi 10 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bagian. Nah, yang tadi 1/2 itu sama dengan 5/10. Yang pink juga 2 dari 5 sama dengan kita jadi bagian 10 bagian, jadi 4/10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menjadi yang diarsir pink ini menjadi 4 bagian dari 10. Karena ini sudah sama, warna biru dan warna pink yang sama, maka kita bisa jumlahkan atau kita kurangi dari bagian tersebut. 1, 2, 3, 4, 5 dikurangi dengan 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 5 dikurang 4 tinggal 1. Jadi jumlahnya adalah 1/10. Bilangan 1/2 ini ekuivalen dengan 5/10. Ayo kita menanya. Bagaimana menjumlahkan bilangan pecahan dengan penyebut berbeda? Bagaimana mengurangkan bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda? Ada yang bisa menjawab? Ya, satu bilangan bisa kita dijumlahkan atau dikurangi jika kita samakan penyebutnya. Jadi kita cari KPK-nya ya. Ayo kita mengenal informasi. Perhatikan bilangan-bilangan berikut. Bilangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 bilangan, yaitu pecahan sejati, 2 pecahan tidak sejati, 3 bilangan campuran, 4 bilangan desimal. Kita bahas yang nomor 1, pecahan sejati. Pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut dan EPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Bilangan di atas ini termasuk bilangan sejati. 1/2, 2/5, dan 4/7. Untuk bilangan 2/4 bukan bilangan sejati karena EPB dari bilangan dan penyebutnya adalah 2. Seperti yang dibahas sebelumnya, antara pecahan 2/4 adalah ekuivalen dengan 1/2. Berikutnya adalah bilangan pecahan dengan penyebut 100 disebut persen. Bilangan pecahan yang dengan penyebut 1000 disebut per mil. Contohnya 5/100 disebut 5%. Kemudian 5/1000 sama dengan 5/1000 disebut dibaca 5 per mil. Ini tadi bukan 100 tapi 1000 ya.
Jadi bilangan pecah yang dibagi dengan 1000 disebut per mil. Ini ya. Yang nomor 2, pecahan yang tidak sejati, pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebut. Bilangan di atas yang tersebut bilangan pecahan tidak sejati. Nomor 3, bilangan campuran. Bilangan campuran yang dimaksud adalah campuran antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Ini yang dimaksud 1, ini bilangan bulat dan ini bilangan pecahan. Jadi ini disebut pecahan campuran. Bilangan campuran bisa diubah menjadi bilangan pecahan dengan cara sebagai berikut. 1/1 itu sama dengan 1 dikali 2 ditambah penyebut, ditambahkan 1. 1 kali 2 sama dengan 2 ditambah 1. Jadi sama dengan 3/2. Sama jalannya seperti tadi. 2 1/5. 2 dikalikan 5 ditambahkan 1 dibagi 5. 2 dikali 5 10 ditambah 1 sama dengan 11. Jadi 11/5. Secara umum, jika ada bilangan campuran C, A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat positif dan C adalah bilangan bulat, bisa diubah menjadi pecahan C A per B sama dengan C dikali B ditambah A dibagi B. Dapat digambarkan seperti itu. 4 bilangan desimal. Sistem bilangan desimal, bilangan tersusun dari angka 0 sampai 9. Bilangan yang termasuk bilangan desimal adalah 0,5, 1,25, dan seterusnya. Bilangan bulat juga termasuk ke dalam bilangan desimal. Karena ini tadi ada 0 dan sampai 9. Jadi pada bilangan 1,25, angka 1 ada koma. Nah, angka 2 itu 2/10. Dan 5 itu adalah 5/100, ya. Saya 5/100. Ya. 5/100 ya. Karena menggunakan koma jadi 1,25/100 ya. Ayo kita menalar. 1. Silakan mengerjakan soal ini, kemudian jawaban kalian ditulis di buku latihan ya. Ubahlah bilangan berikut menjadi bilangan pecahan paling sederhana. 2,4 B 75%. Alternatif penyelesaiannya adalah 2,4 sama dengan 2/10 sama dengan 2 4/10. Kemudian B 75% sama dengan 75 dibagi 100. Nomor 2. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. 2A ini ya. 3/5 sama dengan 75%, 0,55, 500 per mil. Berarti 5 kita dijadikan 100, artinya 5 dikalikan 20 sama dengan 100, 1 dikali 20 sama dengan 3 dikali 20 sama dengan 60. Ya. Terus 70%, 70/100. 0,555/100, 500 per mil, 500 per 1000, kita samakan semuanya, nyebutnya jadi 50/100. Maka dari sini yang terkecil adalah pembilangnya 50, 55, 70, 60. Jadi 500 per mil, kemudian 0,55, 3/5, dan 70%. Yang B, 1/6 sama dengan 100/600. 350 per mil sama dengan 350/100. Ini disarankan bagi 10 ya.
30% sama dengan 30/1 sama dengan dikalikan 6, 180/600. 0,25 sama dengan 25/100. Sama-sama dikalikan 6, 25 dikali 6 150, 100 dikalikan 6 600 ya. Kita cek dulu urutannya ya. 100 adalah 100/6, 0,25, 30% dan 350/mil. Itu urutannya dari bilangan terkecil ke besar. Selanjutnya nomor 3, tentukan hasil dari 5 1/4 ditambah 1 2/3 dikurang 2 1/6. Kita cari dulu KPK dari 4, 3, dan 6, 12. Jadi 1/4 dijadikan KPK dari KPK-nya 12. Bracket ini 12 kali 4 sama dengan 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4 kali 2, 8, 12 dibagi 6 sama dengan 2 dikali 1, 2/12. Kemudian bilangannya ditambah 5 ditambah 1 dikurang 2. Kemudian bilangan pecahannya kita kelompokkan juga. 3/12 ditambah 8/12 dikurang 2/12. 3 ditambah 8 sama dengan 11 dikurang 2 berarti 9/12. 4 ditambah 1, 6, 6 dikurang 2, 4. Jadi selanjutnya 4, 9/12. Selanjutnya nomor B, 7,5 dikurang 25% ditambah 1/25. 7,5 itu adalah 75/100, kemudian 25% itu 25/100 ditambah 1/25 itu kita kalikan 20, 5 dikali 20 100, berarti 2 dikali 20 adalah 40. Jadi ini hanya satu saja bilangan bulatnya, hanya ini. Kemudian pecahan kita kelompokkan. 75/100 dikurang 25/100 ditambah 45/100. 75 dikurang 25 adalah 50, 50 ditambah 40 adalah 90. Jadi 1/90/100 atau kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan 10, artinya jadi 1/9/10. Selanjutnya ya, nomor 4A. Bilangan pecahan A per B ditambah C per D sama dengan, nah kalau dikali ini kita harus penyebutnya kita samakan dahulu, yaitu dengan cara mengalikan B dan D. Berarti pembilangnya juga kita kalikan dengan D. Yang penyebut yang C kita juga kalikan dengan B. Jadi C dikali B dibagi D dikali B. Ya. Yang B sama A per B dikurang C per D sama dengan langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita B kali D, ya, A dikali D dikurang C dikali B dibagi D kali B. Ya. Penyebut pada bilangan pecahan disamakan lalu dikurangkan dengan pembilangnya. Selanjutnya, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan klik tombol ting ting berbunyi agar tahu kalau ada video yang terbaru. Terima kasih.